Learning Center, your partner in education. Saat ini kita akan mempelajari tentang tekanan pada zat cair, yaitu tentang tekanan hidrostatik dan bejana berhubungan. Mengenai tekanan hidrostatik, pernahkah kamu menyelam di dalam air? Atau apakah kamu pernah merasakan tekanan dalam air selama berenang? Gambar di samping menunjukkan seseorang yang menyelam di dalam air dan seseorang yang berenang dekat dengan permukaan air. Orang yang menyelam lebih sulit untuk bergerak dibandingkan dengan seseorang yang berada di permukaan air. Apakah yang mengakibatkan tersebut? Hal ini terjadi diakibatkan oleh tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di mana zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Berat ini berkaitan dengan luas penampak, massa jenis zat cair, ketinggian yang diukur dari permukaan, dan gravitasi. Nah, melalui ini kita dapat merumuskan rumusnya, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatik dengan satuan Newton meter kuadrat, Rho sama dengan massa jenis zat cair atau kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi, M per S kuadrat, dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Dari rumusan tersebut, kita dapat melakukan pembuktian penurunannya. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tekanan pada zat padat. Maka P sama dengan F per A. Dengan F sama dengan M kali G, sebagaimana kita tahu, massa sama dengan Rho dikali volume. Maka kita dapat substitusikan pada tekanan, yaitu Rho dikali volume dikali G per A. P sama dengan A dikali H. Maka saat kita substitusikan kembali, P sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G per A. Nah, karena nilai A yang di atas dengan yang di bawah sama, maka kita dapat coret. Maka tekanan pada fluida yaitu P sama dengan Rho GH. Dan setelah kita mempelajari tentang rumusannya, kita akan mempelajari contoh soalnya. Nah, ekor ikan berada di dalam kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Dengan Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dan G sama dengan 9,8 meter per detik. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita membuat diketahui, ditanya dan dijawabnya. Nah, diketahui H 20 cm. H itu adalah kedalamannya. Dan Rho air yaitu 1 gram cm kubik. Nah, ini kita harus convert ke dalam satuan SNI-nya, yaitu kilogram per meter kubik. Saat Rho air diubah ke dalam satuan SNI, dia menjadi 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per detik kuadrat. Setelah itu, apakah yang ditanya dari soal kita ini? Yaitu tekanan hidrostatiknya. Maka untuk menjawabnya kita menggunakan P sama dengan Rho GH. Langsung kita masukin saja Rho-nya itu tadi 1000 kg per meter kubik, dan G-nya 9,8 per detik kuadrat, dan H-nya ketinggiannya 0,2 meter. Nah, dari sini kita menghasilkan tekanan hidrostatik yang diterima oleh ikan yaitu 1960 Pascal. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang tekanan hidrostatik, kita mempelajari bejana berhubungan. Apakah bejana berhubungan itu? Bejana berhubungan adalah beberapa bejana yang bagian bawahnya dihubungkan satu sama lain dan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Contohnya pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa pada bawahnya tidak ada sama sekali sekat dan di atasnya terdapat bejana yang terbuka. Dan hukum bejana yaitu jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan dalam keadaan setimbang atau diam, maka permukaan zat cair terletak pada satu bidang datar. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping bahwa walaupun bejananya dimerengkan seperti itu, permukaannya tetap datar. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum bejana itu berlaku pada bejana berhubungan. Nah, penerapan yang boleh kita ambil dari hukum bejana berhubungan yaitu hukum bejana berhubungan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu
air di dalam teko. Mulut teko yang memiliki bentuk berbeda dari badannya memiliki permukaan air tetapi terlihat mendatar. Yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Dan yang kedua, alat pengukur kedataran suatu permukaan, biasanya disebut water pass. Pada gambar di samping, inilah bentuk dari alat water pass. Dan yang ketiga, yaitu penyaluran air melalui selang pada tempat dan ketinggian yang sama. Nah, hukum bejana tidak berlaku apabila yang pertama, tekanan di atas bejana tidak sama, misalnya salah satu bejana tertutup. Kedua, diisi 2 atau lebih macam zat cair. Yang ketiga, digoyang-goyangkan. Dan 4, salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Sebagaimana kita tahu, pipa kapiler lebih mengangkat zat cair dibanding pipa lainnya. Pada gambar di samping menunjukkan jika bejana diisi zat cair yang sejenis, maka permukaan zat cair yang sejenis akan sama tinggi. Nah, kita bisa lihat di gambar di samping, permukaannya datar, sama karena jenis zat cairnya sama. Namun, jika zat cair yang diisikan berbeda jenis, maka permukaannya tidak akan sama tinggi. Seperti contoh di samping. Misalkan, yang lebih tinggi itu adalah minyak, dan yang lebih rendah itu adalah air. Nah, seperti itu. Seperti di gambar yang kedua. Oke, berdasarkan pengertian tekanan hidrostatis, maka tekanan yang dilakukan zat cair yang sejenis pada kedalaman yang sama adalah sama besar, sehingga diperoleh tekanan air sama dengan tekanan minyak, seperti gambar di samping. Nah, kita misalkan minyak tanah itu P1 dan air itu P2. Nah, dengan penjabarannya, Rho1 G dengan H1 sama dengan Rho2 G H2. Dan di sini G-nya sama. Nah, dapat kita matikan. Maka menjadi persamaan rumus yaitu Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2 dengan P1 sama dengan tekanan hidrostatis pada U pipa di salah satu sisi yang terisi zat cair 1 yaitu atau minyak. P2 tekanan hidrostatis pada pipa U di sisi lainnya yang terisi zat cair 2 yaitu air. Rho1 sama dengan massa jenis zat cair 1 atau minyak tanah. Rho2 yaitu massa jenis zat cair 2 atau air. H1 sama dengan tinggi permukaan zat cair 1 di atas batas, yaitu bagaimana batas atas dari minyak tanah. H2 yaitu tinggi permukaan zat cair 2 di atas batas, yaitu tinggi semana airnya. Di sebelah kita sudah melihat sebuah pipa U diisi dengan larutan A dan larutan B. Jika massa jenis larutan B sebesar 0,92 gram cm3, maka besar jenis larutan A adalah, nah pada gambar di samping kita bisa melihat bahwa di larutan A terdapat 6 cm dan di larutan B kedalamannya 10 cm. Nah, bagaimana kita mencari dari tekanan dari si A atau massa jenis dari si A, Rho dari si A. Nah, kita menggunakan rumus dari tekanan hidrostatik, persamaan tekanan hidrostatik. Nah, sebelumnya, apakah yang diketahui di dalam soal kita ini? Yang pertama adalah massa jenis larutan B, yaitu sebesar 0,92 gram per cm3, dan kedalaman dari H, yaitu HA, sama dengan 6 cm. Dan kedalaman dari B, yaitu HB, sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah massa jenis larutan A. Nah, kita menggunakan rumus persamaan hidrostatik, yaitu PA sama dengan PB. Maka Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Rho A dikali dengan 6 cm dan 0, sama dengan 0,92 gram per cm3 dikali 10 cm seperti yang diketahui sebelumnya. Dan Rho A sama dengan 9,2 per 6 gram cm3 dan Rho A menjadi 1,53 gram per cm3. Jadi massa jenis larutan A adalah 1,53 gram per cm3. Nah, contoh selanjutnya yaitu sebuah bejana diisi air, kemudian dituangkan minyak di kaki lainnya hingga tinggi minyak menjadi 20 cm terhadap garis setimbang. Beberapa
berapa tinggi air terhadap garis timbang jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang diketahui apa aja, yaitu H2 sama dengan 20 cm, Rho 1 sama dengan 1 gram per cm kubik, dan Rho 2 adalah 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah bagaimana tinggi dari air, yaitu H1. Penyelesaiannya yaitu H1 sama dengan H2 dikali Rho 2 per Rho 1. Jadi H2 tadi adalah 20 dan Rho 2 adalah 0,8 dan Rho 1 adalah 1. Nah, maka 20 dikali 0,8 menghasilkan 16 cm. Jadi H1 sama dengan 16 cm. Jadi tinggi air terhadap garis timbang adalah 6 cm. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang tekanan pada zat cair, yaitu tentang tekanan hidrostatik dan bejana berhubungan. Semoga dapat bermanfaat. BLC, Bina Learning Center, your partner in education. Bye-bye!